Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara. Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Saya coba bacakan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, saudara, ada baiknya bagian itu sebelum mendengarkan video ini, saudara baca berkali-kali. Dan alangkah lebih baiknya kalau membaca pasal 1 itu secara keseluruhan. Dan kita tentunya tahu ya bahwa jemaat di Roma adalah jemaat yang majemuk. Ada mereka yang berlatar belakang Yahudi dan ada juga yang berlatar belakang Yunani atau bangsa lain yang takut akan Allah. Dan yang jelas bahwa pemerintah Romawi itu seringkali memperlakukan orang-orang Kristen dengan tidak benar dan tidak adil. Dan tentunya hal itu boleh memicu pertanyaan-pertanyaan yang saya kira tetap ada bagi orang-orang percaya dimanapun berada yang mengalami kesulitan, penderitaan, bahkan aniaya ketika mereka telah mengambil keputusan untuk ikut Tuhan. Pertanyaannya adalah di mana keadilan Allah di tengah-tengah kesulitan yang dihadapi oleh orang-orang percaya. Nah, misalnya ya, Aquila dan Priscilla itu salah satu contoh orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi yang pernah mengalami pengusiran oleh Kaisar Claudius ketika mereka berada di Roma dan mereka harus keluar dari Roma karena diusir oleh pemerintah Kekaisaran Romawi pada waktu itu. Dan itu menjadi sebuah pergumulan yang dihadapi oleh orang-orang Kristen. Di mana letak daripada keadilan Allah? Kenapa Allah membiarkan hal-hal itu terjadi bagi orang-orang percaya? Dan apalagi bagi mereka yang merasa bahwa saya sudah menjalani kehidupan yang seturut dengan apa yang Kristus kehendaki atau yang Allah kehendaki. Dengan terus menjaga hidup, dengan terus berbuat apa yang sesuai juga dengan Taurat, apalagi mereka yang berlatar belakang Yahudi ini, yang mereka sangat ketat ya melakukan hukum-hukum Taurat, ya. Dan mereka juga memahami adanya anugerah Allah. Nah, Paulus ingin memberikan penegasan, ingin memberikan kekuatan kepada mereka bahwa kita orang-orang percaya yang telah ditangkap oleh Injil kasih karunia itu harus terus bergantung kepada Allah, terus percaya kepada Allah meskipun di tengah-tengah situasi apapun. Nah, surah Roma ini sangat kental ya, di mana Paulus menunjukkan keberadaan kita, baik itu orang Yahudi maupun orang Yunani, itu sama-sama sebagai orang-orang berdosa di hadapan Allah. Sekali lagi, Paulus seringkali mengungkapkan dan menegaskan tentang posisi kita, ya, keberadaan kita sebagai manusia yang berdosa. Apakah itu engkau adalah orang yang berlatar belakang Yahudi atau non-Yahudi, semua sama di hadapan Allah. Kita adalah orang berdosa. Dan keberadaan kita yang berdosa itu tidak mampu menyelamatkan diri dari kuasa dosa. Ya. Tidak ada yang layak di hadapan Tuhan. Karena kita semua di dalam kondisi berdosa. Dan dosa itu sudah jelas, itu melukai seluruh keberadaan kita. Dosa itu membuat kita harus ada di dalam hukuman Allah. Dan sekali lagi, tidak ada orang yang mampu menyelamatkan diri dari kondisi seperti itu. Satu-satunya cara di mana kita boleh mendapatkan keselamatan
hanya karena anugerah Tuhan, hanya karena pertolongan Tuhan, hanya karena uluran tangan Tuhan, hanya karena kasih karunia Tuhan. Dan itu kita dapatkan di dalam Injil. Injil itu apa sih? Berita tentang penderitaan Yesus Kristus di atas kayu salib dan kebangkitannya dari kematian yang menjadi efektif bagi kita. Itulah Injil. Maka Paulus memberikan pernyataan di dalam bagian ini. Aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Kenapa? Karena Paulus sendiri sudah mengalami bagaimana Injil itu mengubah hidupnya. Dia yang dulunya merasakan bahwa apa yang dilakukannya dengan menindas orang-orang yang berada di jalan Tuhan, artinya dia menindas orang Kristen, tetapi di tengah-tengah perjalanan menuju Damsyik itu, dia bertemu dengan Kristus yang mati dan bangkit itu, dan dia mengalami perubahan hidup yang signifikan. Maka Paulus mencoba merenungkan apa yang terjadi pada dirinya. Dia tahu itu bukan kekuatan manusia, bukan kekuatannya, tetapi sungguh-sungguh kekuatan yang dari Allah itu telah nyata di dalam hidupnya. Dan dia bagikan berita itu kepada orang-orang atau jemaat di kota Roma. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya kita tahu seluruh surat Roma ini, Paulus begitu seringkali mengungkapkan keberadaan kita yang tidak berdaya karena dosa. Misalnya ya, di dalam pasal 7 itu, dia begitu keras berbicara tentang bagaimana dia yang adalah orang yang sudah mengabdikan diri di dalam Kristus itu terus bergumul berhadapan dengan dosa. Dan dia merasakan bahwa dia tidak beres. Dia tidak pernah beres, dia tidak pernah bersih. Sehingga dia layak untuk dikatakan oleh Allah masuk di dalam kerajaan Allah. Paulus merasakan dirinya justru dia makin menunjukkan kesetiaannya dan dia semakin merasakan betapa dia gagal Ya. Jadi saudara, kita melihat di sini bahwa hal yang diungkap yang pertama oleh Paulus adalah bagaimana Injil itu adalah sebuah kekuatan dinamit. Kalau dalam bahasa Yunani itu dinamit ya, dari kata dasar dinamit ya, atau ledakannya, kekuatan, semacam power yang luar biasa yang bisa menggerakkan. Nah, itu yang dialami oleh Paulus. Dan dia berkata bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Paulus itu tidak mengalami maksudnya karena orang yang berbuat dia mau ikut jalan Tuhan. Tidak. Tapi Kristus sendiri yang datang kepadanya, yang memanggil dia secara pribadi. Dan Paulus melihat bahwa kenyataan itulah yang terus dikerjakan oleh Allah Roh Kudus di tengah-tengah dunia ini. Mengefektifkan kuasa Injil ini bagi setiap orang yang percaya. Dan itu tidak melihat latar belakang, apakah engkau orang Yahudi, apakah engkau orang Yunani. Itu bagi Injil gak ada pembedaan itu. Ya? Kalau memang Tuhan memilih engkau, kalau memang Roh Kudus mengefektifkan berita Injil itu di dalam hatimu, engkau pasti akan menerima anugerah Tuhan itu. Ya? Jadi puji Tuhan ya, minggu ini 31 Oktober 2021 ini adalah peringatan Hari Reformasi, di mana pengajaran reformasi menunjukkan kepada kita apa yang dikatakan oleh Paulus dalam bagian ini tadi, bahwa anugerah Tuhanlah, ya, kekuatan Tuhanlah yang menyelamatkan kita, bukan kita. Bukan kita yang merespons, bukan kita yang menentukan pilihan, bukan. Tapi karena kekuatan daripada Allah, kekuatan daripada Injil
Injil itu ya berita tentang kematian Yesus di atas kayu salib dan kebangkitannya dari antara orang mati. Itu paketannya, nggak bisa dipisah. Dia mati di salib, melakukan penebusan, dia juga bangkit dari antara orang mati, memberikan jaminan tentang kemenangan, kehidupan kekal. Nah, jadi itu semacam dunamis atau dinamit ya, yang sangat kuat, mendorong, membuat kita boleh percaya kepada Tuhan. Itu yang diungkapkan oleh Paulus di dalam ayat 16 itu. Yang kedua, bahwa mau menderita, mau kesulitan, mau apapun yang terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya, kebenaran Allah itu tidak pernah diganggu, tidak pernah terpengaruh oleh keberadaan kita. Kenapa? Ya karena kita memang berdosa. Keberdosaan kita sebenarnya tidak pantas untuk kita mempertanyakan keadilan Allah, kebenaran Allah. Enggak, kita enggak punya hak, kita enggak punya satu kewenangan untuk mempertanyakan segala apa yang telah ditetapkan oleh Allah yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang percaya. Kita tak punya hak, kita tidak ada kapasitasnya untuk memberikan semacam protes atau semacam kritikan kepada Allah yang kita rasakan tidak hadir di dalam penderitaan yang kita alami. Ya, tidak ada. Yang jelas bahwa kebenaran Allah itu nyata bagi kita. Apakah engkau sedang menderita atau tidak menderita, kebenaran Allah adalah tetap adanya. Ya, kalau di dalam ayat 17 itu sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Di dalam apa? Di dalam Injil nyata kebenaran Allah. Kebenaran Allah. Ya, sekali lagi kebenaran Allah itu dalam bahasa Yunani itu ya dikaiosune. Dikaiosune itu artinya pembenarannya, kebenaran Allah. Artinya kita yang berdosa itu diampuni dosanya. Ya, dibenarkan oleh Allah. Kelihatan benar. Ya, di mata Allah kita ini benar, dianggap benar. Jadi secara hukum kita benar. Ya. Tetapi secara de facto, secara fakta seperti yang Paulus alami, bahwa dia terus berjuang tentang kekudusan hidup ini, melawan dosa dalam perjalanan hidup sebagai orang percaya itu, dia terus bergumul tentang itu. Nah saudara, ini menunjukkan bentuk kerendahan hati ya. Paulus terus berjuang melawan dosa, dan dia merasakan bahwa dia tidak pernah mencapai titik maksimal, titik yang sempurna dalam pekerjaan untuk terus melawan dosa itu. Maka disitulah Paulus menegaskan tentang kebenaran Allah, di mana faktanya kita ini tidak mampu melakukan secara utuh, secara sempurna semua perintah-perintah Allah. Maka di dalam kondisi yang seperti itulah Allah bermurah hati tetap memperhitungkan kita sebagai orang benar meskipun kita ada di dalam kekurangan. Nah ini saudara yang perlu kita pahami. Martin Luther pernah bergumul loh tentang ayat ini, tentang kebenaran Allah ini. Sebelumnya Martin Luther itu bergumul, oh saya terus merasakan berdosa, saya terus merasakan bahwa saya gagal, saya terus berusaha melakukan apa yang terbaik, tetapi kenyataannya setiap hari saya bergumul tentang melawan dosa ini. Bagaimana membebaskan saya dari kondisi seperti ini? Nah, akhirnya nanti Luther bisa melihat ayat ini di dalam terang kebenaran Allah, di dalam iluminasi firman Allah ini, di dalam pekerjaan daripada Allah Roh Kudus, membukakan hati dan pikirannya, melihat kebenaran ini. Ya. Jadi umpamanya saudara, seperti kita itu berhadapan dengan terangnya, terang. Ya. Jadi terang itu kalau sudah ada, ya, kita ada di hadapan terang kebenaran, ya. Kita semakin dekat dengan terang itu, kita semakin tahu bahwa kita ada joroknya, ada kotornya, ada sesuatu yang nista dalam diri kita.
Ya, jadi orang kalau dia semakin dekat dengan terang, dia semakin melihat keberadaannya yang tidak tersembunyi. Bahwa dia ada noda, dia ada dosa, dia ada kekurangan. Maka dari situlah kita tetap membutuhkan anugerah Tuhan. Dari situlah kita membutuhkan akan kebesaran, kemurahan hati Allah. Dan itu hanya bisa kita dapatkan di dalam iman percaya kita kepada Allah. Iman percaya ini artinya pistis ya, dalam bahasa Yunani pistis artinya mengaku percaya, dan sekalian juga kita menggantungkan hidup. Menggantungkan hidup. Itu ya, pistis. Mengaku percaya kepada Allah. Dan yang kedua, berani juga menggantungkan hidup kepada Kristus, kepada Allah di dalam menjalani hidup ini. Nah, itulah yang dikatakan oleh Paulus di dalam bagian ini. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Iman. Ya. Paulus memberikan semacam pemikiran yang harus kita pahami dari dua sisi ya dalam bagian ini. Ayat 17 itu ya, bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Iman di dalam bagian inilah pertanyaannya, apakah itu imannya kita? Ya, imannya kita atau imannya Allah? Imannya Allah. Ya, tentunya ya. Allah bukan seperti posisinya kita ya yang beriman, tapi iman kalau kita kaitkan dengan Allah itu semacam faithfulness atau kesetiaan ya, karena kata faith itu diterjemahkan dari kata pistis tadi, faith ya, itu sangat dekat kan dengan faithfulness, iman dan kesetiaan. Jadi kesetiaan Allah atau imannya kita. Nah, Paulus tidak memberikan secara jelas di situ yang mana, apakah kita itu hidup karena kesetiaan Allah atau kita hidup karena imannya kita. Ya, jadi ada dua sisi ya, yang dari kacamata yang sangat sederhana ini udah menggantung ya, entah siapa ini. Tapi para penafsir hampir mayoritas berpikir bahwa ini dari dua sisi. Ya, benar bahwa Allah sangat setia pada janjinya, setia pada pekerjaannya, setia pada proses penebusan, setia pada pembenaran yang dilakukan oleh Allah. Tetapi di sisi yang lain, ada semacam tanggung jawab dari kita untuk terus beriman dan setia juga kepada Allah di dalam menjalani hidup ini. Nah, inilah yang diungkap oleh Paulus ya. Iman kepada Injil, kepada kebenaran Allah ini, itu tentunya harus mengubah kehidupan. Memperbaharui kehidupan orang-orang yang mengaku beriman ini. Ya. Jadi saudara, semestinya di dalam kehidupan orang-orang beriman itu harus tampak, harus nampak bahwa dia adalah sungguh-sungguh orang yang takut akan Tuhan, yang hormat kepada Tuhan, yang mengasihi Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupannya. Saudara, apakah saudara sudah ada di dalam posisi itu? Orang yang sudah menikmati anugerah Tuhan? Atau saudara harus berbenah? Harus mengambil keputusan agar Injil itu yang telah kita terima itu berita sukacita, berita tentang anugerah. Yesus mati di salib dan Yesus bangkit dari kematian, dan apa yang telah dikerjakan oleh Yesus itu menjadi bagiannya saya. Maka hidupku harus mampu menunjukkan bahwa saya adalah orang yang sungguh-sungguh telah menerima anugerah Tuhan itu melalui sikap hidup kita yang berkenan, yang layak, yang pantas di hadapan Tuhan. Seperti apa kita Bapak Ibu? Sudahkah kita diperbaharui? Mari
bekerjalah. Mari mengalami pertolongan Tuhan. Amin.